بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita melanjutkan bacaan kitab Syarhu Hilyati Thalibil Ilmi tentang adab-adab penuntut ilmu. Sampailah kita pada bahagian adab yang ke-6. Kita masuk ke kitab. Sebelum masuk ke kitab ini, tadi enak sekali imam baca kitab, baca Al-Quran, surat Yasin. Ini tadabbur sedikit. Surat Yasin, tapi tanggung sekali tadi imam baca beberapa ayat kemudian itu bercerita tentang seorang da'i. Diawali dengan Allah memberikan perumpamaan sebuah kampung yang diutus 2 orang nabi untuk berdakwah, tapi penduduk kampungnya itu batat, tidak mau terima. Fakadzabuhuma, mereka dustakan nabi itu. Fa'azzazna bisalisin, diutus lagi rasul yang ketiga, juga diingkari, tidak percaya mereka. Nabi saja mereka tidak percaya, apalagi kalau dai seperti kita ini. Begitu bejatnya kampung ini. Lalu ada seorang laki-laki, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, datanglah seorang laki-laki dari ujung kota. Dia bergegas menuju ke masyarakat. Dia katakan ke masyarakatnya, ittabi'ul mursalin, ikuti rasul itu. Dia dakwah. Dia enggak banyak ilmunya, dia belum hafal Quran 30 juz, dia belum hafal hadis, dia belum belajar ke pesantren. Hanya tahu dia ikuti rasul itu saja. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah rasul ini, mereka enggak minta gaji. Dan ini karakter dakwahnya para nabi, enggak minta tarif. Jadi kalau ada seorang dai sudah berapa amplopnya, itu enggak berkah ilmunya itu, enggak berkah penyampaiannya. Rasul itu malah berkorban. Ini sering kita sindir kan pengurus masjid, enggak usah kayak gaji, nah. Tapi digaji juga setiap bulan dikasih kita uang, gimana itu? Nah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah mereka rasul itu, mereka tidak minta upah dan mereka itu mendapat petunjuk. Ini laki-laki disebutkan dalam tafsir namanya Habib An-Najjar. Tapi apa yang terjadi? Dia hanya mengucapkan ikuti rasul, dia dibunuh oleh kaumnya, diinjak-injak sampai keluar itu isi perutnya. Dia hanya mengatakan ikuti rasul, itu saja. Tidak dia mengatakan ini bid'ah, ini haram, ini syirik, tidak. Hanya diajak ikuti rasul itu, tapi dibunuh. Setelah Allah masukkan dalam surga, dalam cerita ayat berikutnya, qila dukhulil jannah, dikatakan kepada laki-laki ini masuklah ke surga. Di dalam surga dia masih ingat kaumnya yang menyiksanya. Ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku tahu nikmat surga ini, seandainya mereka tahu. Padahal sudah disiksa dia semasa hidupnya, dia tidak dendam kepada masyarakat, dia masih ingat. Seandainya mereka tahu nikmat yang saya dapatkan, enggak mungkin mereka siksa saya. Begitulah semestinya da'i. Da'i itu pemaaf. Da'i itu tidak suka dendam. Da'i itu orangnya selalu mengingat orang lain supaya bisa mendapatkan kebaikan. Kalau ada da'i yang mudah ngambek, mudah dendam dan seterusnya, enggak layak jadi da'i. Maka termasuk adab seorang yang diberikan ilmu agama, mereka itu orangnya sangat pemaaf. Mereka itu orangnya tidak pendendam. Ini sekilas tentang surat Yasin yang nanti akan disempurnakan oleh imam insyaallah salat isyanya. Sebelum salat isya nanti kalau bisa dibaca dulu terjemahannya. Enak sekali. Walaupun satu surat dibaca imam, enggak terasa kita itu, enggak terasa. Tapi kalau kita enggak tahu terjemahannya minimal, ya ini yang banyak-banyak berdeham langsung kan? Banyak berdeham. Insyaallah nanti Pak Imam kita, semoga Allah berikan umur panjang, bisa kita nikmati lagi bacaan surat Yasin. Banyak sekali ilmu yang didapat dalam surat Yasin ini.